Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi di segmen terakhir terkait tema kita pada edisi hari ini, ricu aksi protes PPDB. Saya kemudian kembali ke Pak Dr. Yasen. Pak Yasen, seperti apa kemudian langkah atau sikap Pemprov Sulawesi Selatan ini untuk menyikapi PPDB tahun 2022 yang begitu banyak masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi? Silakan. Ya, pertama menurut saya harus melihat kembali apakah server itu masih layak atau tidak. Kalau tidak ya harus diperbaiki ulang. Itu di satu sisi sarana prasarana. Ya. Yang kedua dari sisi human kapital itu sumber daya manusia, modal manusia ini kan kepala sekolah, guru dan kepala dinas. Nah, ini harus setidaknya kalau supaya tidak terulang terus, itu kan persoalan pendapatan juga, kembali ke ekonomi. Kenapa mereka melakukan amoral atau perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, mentalitas kurang baik dengan cara memungut atas nama ini, atas nama sumbangan ini, sumbangan itu karena persoalan kurang mungkin kesejahteraan di satu sisi. Nah, oleh karena itu harus dinaikkan insentif dalam bentuk reward and punishment harus dibuat sedemikian rupa. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah Provinsi Selatan jangan lagi mengangkat sekolah dengan melihat kedekatan atau balas jasa, tapi lihatlah kompetensi, capacity building pribadi calon kepala sekolah itu. Karena kalau itu terus yang menjadi budaya dalam mengelola atau memanage pendidikan, itu tidak ada perubahan, bahkan statis bahkan bisa menurun, bisa jadi merugikan untuk semua orang. Oleh karena itu perlu memang jangan melihat dari sisi diktat dengan saya atau balas banyak jasanya dengan kemenangan saya. Itu kan menjadi persoalan selama ini. Nah, coba kita sekat-sekat seperti ini diusahakan dihilangkanlah sedikit demi secara bertahap, tidak bisa secara langsung gitu kan. Masih perlu itu sikap seperti itu. Memang leadership seorang pemimpin, apalagi Pak Gubernur ini kan orangnya memang tegas, bijak. Kalau banyak yang protes itu beliau itu memang saya sama-sama dengan beliau di MES ya. Jadi beliau saya paham itu masyarakat ekonomi syariah, saya anggota Dewan Pakar di MES itu Selatan. Jadi oleh kesempatan ini barangkali kehadiran kami di sini itu Pak Gubernur ya tentu untuk mengoreksi agar untuk pembangunan bersama, untuk kebaikan bersama. Jadi saya dan Pak Herman barangkali bukan karena mengkritik untuk menjatuhkan dan lainnya, tapi untuk kebaikan ke depan semua, ke depan ya, supaya kita selamat sama-sama, tidak ada yang dirugikan. Ya, kemaslahatan umat atau masyarakat ini itu harus lebih diprioritaskan, lebih penting daripada keselamatan atau kesenangan pribadi-pribadi itu tadi yang menjabat itu harus dilihat secara lebih utuh dan lebih integral ke depan itu ya. Itu menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, kemudian sejauh mana Forum Orang Tua Sulawesi Selatan ini kemudian mengawal kasus ini, Pak Herman? Ya, jadi kita tidak henti-hentinya, kita kawal sampai belum tuntas. Karena anak-anak yang terancam putus sekolah itu adalah salah satu tanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan. Sesuai dengan Perda nomor 2 2017, wajib belajar SMA dan SMK. Itu berarti harus ada dana pendamping di situ setelah ketuk palu Perda. Nah, jadi sampai kapanpun juga kalau Bapak Gubernur Sulawesi Selatan tidak menindak tegas sesuai dengan pernyataan sikap saya tadi itu di aksi,
itu akan berlanjut terus, baik yang dilakukan ketiga oknum kadis, sekdis, kepala bidang, kepala sekolah yang sebutkan tadi itu. Kalau tidak ditindas tegas, dievaluasi, kalau perlu tidak perlu lagi dievaluasi lah, sudah ada bukti 2000 siswa masuk, langsung juga malam ini berhentikan. Banyak guru yang berprestasi, langsung angkat dulu jadi PLT. Kan enggak susah Pak. Kalau dia bilang orang tidak mudah membalikan petani, kalau saya mengatakan mudah bagi gubernur apa saja. Malam ini copot semua itu kepala sekolah, copot kadis pendidikan, sekdis, kepala bidang, copot, ganti. Banyak kepala bidang di sana Pak yang berpotensi. Kenapa harus mengangkat orang dari luar? Punya kapasitas. Kapasitas. Banyak kader-kader di dinas pendidikan yang mampu menjadi kadis, yang mampu menjadi sekdis. Ya. Bahkan saya katakan, sekdis yang ada di dinas pendidikan itu tahun 2017 itu tidak lulus asesmen. Dia ada di peringkat 79 Pak, 100 peserta. Ya. Hanya kebetulan saja dia kepala sekolah. Kenapa tiba-tiba setelah dia menjadi guru, dicopot jadi kepala sekolah, tiba-tiba diangkat menjadi sekretaris dinas Pak? Ya. Dia baru sekitar 4 tahun jadi kepala sekolah, langsung diangkat jadi sekretaris dinas. Terlalu cepat loncatnya. Harusnya mungkin jadi kepala bidang dulu, baru sekretaris, ini langsung loncat. Nah itu. Kemudian di penghujung acara kita, apa kemudian harapan dari Pak Herman, dan juga saya ingin mendengarkan nanti harapan dari Pak Yasen. Silahkan Pak Herman terlebih dahulu. Jadi mulai sekarang dan ke depan itu pejabatnya, terutama kalau di Sulawesi Selatan gubernur, harus tegas. Apabila sudah di depan mata melakukan pelanggaran, copot pejabatnya. Ya. Kemudian ke depan, kalau pendidikan mau bagus, ya, harus ada sistem diperbaiki. Kalau sekolah masih butuh kurang lebih 2000 siswa, itu harus ada seleksi tahap kedua, PPDB. Jangan dia masuk secara offline begitu, itu menimbulkan keributan. Tetapi kalau dia mengikuti seleksi, orang tua istilahnya pasrah, angkat tangan. Kalau tidak lulus menakku lagi memperebutkan yang 2000, apa boleh buat? Tidak sekolah anak saya. Tetapi pokoknya juga Bapak Gubernur harus mengawal ini Perda nomor 2 2017, tanggung jawab pemerintah provinsi, bahwa dia harus wajib belajar anak ini, apakah di swasta atau di negeri, harus wajib. Kemudian yang ketiga, Bapak Gubernur jangan berlakukan jalur zonasi pada 3 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri. Itu saran dan masukan saya. Oke, saya kemudian ingin mendengarkan harapan dari Pak Dr. Yasen. Silahkan. Iya, harapan kami ya selaku pengamat, pertama lakukan alokasi anggaran yang seimbang antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Yang kedua, lakukan juga peninjauan ulang atau peningkatan terhadap peningkatan kesejahteraan kepala-kepala sekolah, agar saya kira agar meminimalisir kondisi mental yang merasa tidak cukup itu sehingga mencari pungutan-pungutan yang ilegal gitu. Itu perlu diperhatikan itu, apakah semacam reward atau apa. Yang ketiga adalah sarana prasarana pendidikan, rombel yang tadinya itu rasionya itu memang harus diawasi secara baik. jangan sampai dibilang. Untuk itulah perlu evaluasi kembali segala hal yang terkait dengan PPDB, termasuk sistem, anggaran, sarana prasarana, ketersediaan lahan untuk pendidikan bagi sekolah-sekolah yang tidak ada sekolah negerinya. Itu harus dipikirkan, atau tidak boleh berhenti memikirkannya. Jadi dibutuhkan kapasiti building bagi leadership bagi seorang pemimpin, khususnya kepala dinas. Oke, jadi intinya membutuhkan evaluasi menyeluruh untuk pendidikan begitu. Terima kasih banyak Pak Herman, terima kasih Pak Dr. Yasen yang sudah bergabung bersama
kami di diskusi terkait ricu aksi protes PPDB. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di obrolan Karebosi. Tentu kita semua berharap semoga polemik ini segera berakhir untuk kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan khususnya. Saya Rafiq Mustaqim Mawardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.